Seperti biasa, Nur dan Akmal sibuk bekerja jaga malam di rumah sakit. Saya tak puas hati lah Kak Akmal. Nur tampak kesal karena ia harus menggantikan shift rekan kerja yang sakit setelah melihat hantu. Ia berkata jika hantu sebenarnya tidaklah ada dan alasan itu hanya dibuat-buat. Akmal terkejut mendengar perkataan Nur dan berkata agar rekan kerjanya sesama perawat itu lebih jaga mulut. Akmal tak ingin shift kerjanya malam itu kena gangguan hantu gara-gara Nur sembarangan berbicara. Tak berselang lama, Akmal pergi untuk memeriksa pasiennya. Nur yang menunggu sendirian di meja resepsionis menyibukkan diri di depan laptop. Samar-samar, tampak seorang perawat tak berhijab melintas di samping meja resepsionis itu. Nur sempat menoleh ke sampingnya, namun sosok hantu perawat itu sudah pergi. Alat bantu jalan krek yang tersandar di depan pintu tiba-tiba terjatuh dan mengejutkan si Nur. Perawat yang tak percaya hantu itu pun mengembalikan krek ke posisi semula. Baru berjalan ke meja resepsionis, krek itu kembali terjatuh. Nur kembali mengembalikan krek itu ke posisi berdiri. Naas, kruk yang berada di depan pintu kaca membuat Nur melihat penampakan aneh di bangunan seberang. Dari kejauhan, tampak sosok perawat berdiri menatap ke arah Nur, namun melenggang pergi seketika. Nur masih berpikir positif dan tidak curiga sama sekali. Ia kembali ke meja yang ternyata sudah porak-poranda seakan diterpa angin badai. Kali ini, Nur benar-benar dibuat bingung oleh para hantu penunggu rumah sakit. Kursi roda yang terparkir pun tiba-tiba melaju tanpa ada yang menaikinya. Nur mengikuti kemana arah kursi roda itu pergi, namun ternyata... Siapa tu? Nur tak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Ia mencoba berbicara dengan hantu perawat itu, namun Akmal tiba-tiba muncul di sampingnya. Nur buru-buru berkata pada Akmal jika di depannya ada perawat baru. Tiba-tiba Nur ketakutan sampai berteriak histeris. Sosok hantu perawat itu pun menghilang seketika. Nur berlari menghampiri Akmal yang berjalan menuju lorong gelap. Aneh, rekan kerjanya itu menghilang seketika. Kak Akmal? Tak berselang lama, muncul genangan darah dari bawah pintu yang membasahi lantai. Nur memeriksa isi dalam ruangan itu yang ternyata Akmal adalah hantu dan film pun dimulai. Adam adalah seorang pemuda yang hobi naik motor. Saat ia merajai jalan raya, awalnya berjalan mulus dan lancar. Hingga di persimpangan jalan, mobil melintas tepat di hadapan. Adam tak mampu mengendalikan laju kendaraannya dan... Setelah kecelakaan hebat, Adam dirawat di rumah sakit terdekat. Meski sempat membuka mata, pemuda itu kehilangan kesadaran saat hendak memasuki ruang operasi. Adam terhenyak mendengar lantunan suara pria yang bersenada. Dokter yang berdiri di samping Adam menjelaskan jika kaki pemuda itu mengalami patah tulang dan harus menjalani perawatan selama 3 minggu lamanya. Ia meminta Adam untuk lebih banyak beristirahat agar kakinya bisa segera pulih. Pasien yang duduk di samping ranjang Adam sibuk bermain game online. Meski tangannya patah dan harus dibalut perban, Faisal sama sekali tak mengeluh atas kemalangan yang menimpanya. Berbeda dengan Faisal, si Adam justru merintih setelah tahu motornya ringsek dan tubuhnya kini dipenuhi luka. Untuk menghibur Adam yang bersedih, Faisal menawarkan diri untuk membelikan roti dan minuman di kantin. Mereka saling berkenalan dengan tangan yang kesakitan hanya untuk berjabat tangan. Saat Faisal pergi, Adam tertegun melihat pasien lain di depan ranjangnya. Pasien itu hanya terdiam tanpa bicara suatu kata pun. Malam harinya, Faisal masih asik bermain game online-nya. Setelah kalah bermain, Faisal kembali menghampiri Adam di ranjang sebelah. Adam bertanya siapa pasien yang menempati ranjang di depannya. Saat Faisal hendak memberitahu Adam, pasien di seberang itu meminta Faisal untuk tetap diam. Faisal berkata jika pasien di depan mereka itu penakut karena katanya di rumah sakit banyak hantu. Adam mengaku tak takut hantu dan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami sepupunya sendiri. Kisah ini berjudul Pelepas Saka.
Seorang nenek tua yang hidup sebatang kara hendak mencari pewaris agar bisa melepas Saka atau setan peliharaan. Karena sang nenek tidak memiliki keturunan, ia mencari tuan baru untuk Saka yang selama ini bersamanya. Ia membutuhkan medium pelepas Saka agar bisa meninggal dengan tenang. Setiap malam, nenek itu akan berjalan di sekitar bilik rumah sakit dengan membawa roti bakpao yang dimasukkan ke dalam tembikar. Sang nenek akan menawarkan bakpao pada para pasien untuk dijadikan tumbal. Sayangnya, tak ada satu orang pun yang mau menerima pemberian bakpao si nenek. Hingga suatu ketika, pasien baru yang merupakan wanita muda dirawat di kamar yang sama dengan si nenek. Seorang teman menemani pasien baru itu hingga malam tiba. Perawat bernama Sarah mengingatkan jika jam berkunjung telah habis. Usu, si pasien yang baru, bergegas meminta temannya untuk pulang dan menjenguk lagi lain hari. Malam harinya, saat Usu tidur lelap, terdengar suara tangisan wanita memilukan. Isak tangis itu membuat Usu terbangun dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata, si nenek sesenggukan di atas ranjang meratapi nasibnya yang malang. Nenek bercerita pada Usu jika di masa tua ia tidak memiliki anak ataupun keluarga satupun. Ia tak memiliki pewaris yang bisa merawatnya. Melihat foto di tangan nenek, Usu meminta izin untuk melihatnya. Ternyata masa muda nenek dihabiskan untuk bekerja sebagai seorang penari istana kerajaan. Sembari mengusap lembut wajah Usu, nenek mengajak Usu untuk menari bersamanya. Setelah puas berlenggak-lenggok bersama, Usu meminjat tubuh nenek yang kelelahan. Melihat kebaikan Usu, nenek pun langsung menawarkan bakpao pada gadis itu. Benar saja, tanpa rasa curiga, Usu memakan bakpao pemberian sang nenek dengan lahapnya. Dalam satu gigitan saja, Usu langsung memuji rasa bakpao dari nenek yang menurutnya sangat nikmat. Tanpa ia sadari, isi dari bakpao itu adalah ulat dan cacing yang masih hidup dan menggeliat. Usu masih terus saja makan seolah terkena sihir dari tangisan nenek. Nenek pun kegirangan melihat Usu lahap menyantap makanan darinya. Tak hanya satu yang ditelannya, Usu memakan semua bakpao yang disimpan nenek dalam tembikar. Ketika gadis itu sibuk makan, nenek memperhatikan perawat Sarah yang berdiri di balik tembok. Setelah bercengkrama dengan nenek, Usu kembali tertidur dengan sangat lelap di ranjangnya. Nafasnya saat itu terasa sangat berat dan engap. Tubuhnya tak bisa digerakkan sementara mata berhasil terbuka. Usu melihat nenek berada di atas tubuhnya menatapnya tajam. Nenek itu berdiri tepat di perut Usu dan membuatnya ketindihan. Seketika itu, Usu terbangun setelah mendapatkan mimpi buruk itu. Ia mulai takut dengan sosok pasien nenek-nenek yang tidur di samping bilik ranjangnya. Usu mengintip perlahan ke kamar nenek dan menemukan wanita tua itu tengah sekarat. Nenek pun meninggal tepat ketika menghadap ke arah Usu. Gadis itu semakin ketakutan hingga perawat Sarah menepuk pundaknya. Jasad nenek pun langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan dan dikafani. Sarah menghibur Usu agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Meski Usu baru sebentar mengenal nenek, namun ia sudah merasakan kedekatan yang lebih daripada orang lain. Ia masih tak menyangka pasien sebelah akan meninggal tepat setelah mengajarinya menari. Sarah berkata jika nenek akan selalu bersama Usu karena ilmu menarinya sudah diwariskan untuk Usu. Anehnya, perawat Sarah bertanya apakah Usu suka dengan roti bakpao yang diberikan si nenek. Usu menganggukkan kepala. Sarah kembali bertanya apakah Usu menerima semua pemberian nenek. Dengan polosnya, Usu berkata jika ia menerima semua yang diberikan nenek padanya. Usu masih menganggap nenek sebagai orang yang baik dan penyayang. Ia pun sangat menyayangi nenek seperti keluarganya sendiri. Setelah perawat itu pergi, Usu kembali beristirahat di ranjangnya. Ia terbangun sesaat setelah kelibat bayangan menghampiri. Saat membuka mata, Usu berada dalam satu ruangan kosong tanpa ada orang lain di sana.
Di ranjangnya muncul seorang bayi mungil yang baru dilahirkan. Tanpa pikir panjang, Usu menggendong bayi itu sembari menimangnya dan menyuapi susu hangat. Seketika itu, Usu merasakan ada hawa negatif di sekitarnya. Ternyata, nenek mengerikan itu berkata jika bayi dalam pelukan Usu adalah miliknya. Usu yang ketakutan memejamkan mata sembari berharap sosok itu segera hilang. Benar saja, saat ia membuka mata, nenek mengerikan itu sudah pergi entah kemana. Anehnya, tak hanya nenek yang hilang, bayi dalam gendongan Usu juga berubah menjadi batu nisan. Usu terbangun dari mimpi buruk itu dan merasakan hawa dingin yang amat menyiksa. Tubuh Usu sampai menggigil dibuatnya. Keesokan paginya, Laila kembali mengunjungi sahabatnya di rumah sakit. Anehnya, Usu tidak berada di dalam ranjangnya. Samar-samar, Laila mendengar suara dari bilik sebelah. Ternyata, Usu duduk di sana sembari menyiapkan daun sirih untuk dikunyah. Sembari tertawa cekikikan, Usu berkata jika nenek yang dirawat di ranjangnya itu sudah tiada. Laila justru keheranan melihat tingkah Usu yang sangat aneh. Tangan Usu terlihat seperti beraktivitas, namun daun sirih itu tak nampak di mata Laila. Usu meminta tolong pada Laila untuk membantunya pergi ke toilet. Laila pun semakin heran dengan tingkah Usu yang berlagak seperti nenek jompo. Laila pun tak ada pilihan lain dan menemani Usu pergi ke kamar mandi. Saat Laila menatap ke cermin, bayangan Usu berubah menjadi nenek berwajah hancur. Laila sangat ketakutan melihat hal itu, sementara Usu menatap tajam ke arah cermin itu. Laila yang ketakutan mencoba meminta tolong, namun lampu kamar mandi padam disertai pintu yang terkunci secara tiba-tiba. Laila menangis sejadinya. Ia menyalakan senter di ponselnya dan menelpon kakaknya untuk meminta bantuan. Belum sempat memberikan alamat rumah sakit, sambungan telepon terputus disertai ponsel Laila yang tiba-tiba mati. Saking takutnya, Laila berteriak kencang sampai pingsan. Selang beberapa jam kemudian, dua perawat, Nur dan Akma, datang untuk kencing di kamar mandi itu. Ternyata, Laila terbujur lemah di dekat pintu tak sadarkan diri. Mereka membawa Laila ke bilik rawat agar lebih tenang dan stabil. Saat itu, Laila terlihat sangat pucat dan sangat ketakutan. Dua perawat itu pun sampai bingung apa yang terjadi pada pengunjung rumah sakit itu. Tak berselang lama, seorang ustadz masuk ke dalam ruangan dan langsung mengucap salam. Ternyata di bilik sebelah, Usu yang tengah kerasukan itu duduk bersimpuh sambil tertawa cekikikan. Suara tawa berubah menjadi senandung lagu mengerikan. Sang ustadz mendekati Usu sembari membaca ayat kursi. Melihat ada pria muda mendekatinya, setan yang bersemayam di tubuh Usu berkata jika tubuh barunya itu memang cantik. Ustadz itu bertanya apa yang diinginkan oleh setan itu. Ternyata jin yang merasuki Usu ingin menguasai tubuh gadis itu agar tersesat ke dalam neraka. Sang ustadz mulai melakukan ritual pengusiran setan dengan sebotol air zam-zam yang sudah didoakan. Sementara jin dalam tubuh Usu tertawa cekikikan dan menghina manusia sebagai makhluk yang bodoh. Ustadz memercikan air itu tepat ke kepala Usu. Jin yang menaunginya mulai memberontak kepanasan. Ia mengamuk hingga kursi dan meja berhampuran ke lantai. Setelah kesakitan, jin itu tak lantas mundur. Ia kembali tertawa cekikikan sembari bersenandung dan menari tarian tradisional. Matanya yang melotot seolah ingin menantang kekuatan sang ustadz. Pria itu kembali melantunkan ayat suci Al-Quran hingga membuat jin kesakitan. Dua perawat yang berjaga sampai harus memegang tubuh Usu agar tidak terus memberontak. Jin itu merintih sambil menangis terseduh saking sakitnya mendengar ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa kali dibacakan ayat, akhirnya jin dalam tubuh Usu berhasil keluar dan disimpan di dalam surban milik sang ustadz. Ia menjelaskan pada Laila untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan buruk. Hal yang terjadi pada Usu adalah termasuk pelepasan saka, di mana orang zaman dulu memiliki pusaka berupa keris, batu, dan benda sakral lainnya.
Meremehkan perkara gaib adalah hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi sampai tidak mempercayainya. Namun, manusia tidak boleh takut pada hal gaib dan senantiasa berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila mengantarkan kepulangan Ustadz dan buru-buru kembali ke kamar Usu. Di sampingnya muncul perawat Sarah yang sedari tadi memeriksa keadaan. Melihat Laila kelelahan, Sarah menawarkan roti bakpao pada wanita itu. Tembikar yang ia bawa sama persis seperti milik nenek. Laila yang tidak mengetahui apapun itu langsung melahap habis makanannya. Perawat Sarah melenggang pergi meninggalkan Laila yang asik makan. Tak berselang lama, Usu terbangun dari tidurnya. Melihat sahabatnya makan dengan lahap, Usu langsung melempar bakpao dari mulut Laila hingga makanan itu terlempar jauh ke lantai. Seketika itu, Laila menangis menatap Usu dan berkata jika ia adalah sang nenek yang sudah merindukan untuk bertemu Usu. Laila kerasukan arwah nenek yang baru saja meninggal dunia. Mendengar cerita seram itu, Faisal semakin tak bisa tidur. Pria yang suka dengan hal horor itu berkata jika orang pernah kerasukan sekali, maka seterusnya akan mudah terkena gangguan gaib. Faisal langsung berkata jika tak akan menerima pemberian makanan apapun dari orang asing. Adam justru tertawa dan berkata jika semua itu hanya cerita saja. Dirinya pun tak bisa 100% percaya apakah cerita itu benar atau tidak. Faisal justru salfok pada Ustadz yang bisa menangkap jin. Ia berkata jika orang bisa berkomunikasi dan menangkap jin biasanya disebut dukun, bukan Ustadz. Tiba-tiba pasien yang duduk di depan Adam terbangun dan berbisik memanggil Faisal. Dengan raut wajah ketakutan, pria itu berkata jika ada sesuatu yang datang. Faisal pun heran dan kebingungan. Ia bertanya siapa yang datang. Saat hendak menjawab, terdengar suara ketukan pintu yang membuat pria itu bersembunyi di balik selimut. Ternyata seorang perawat wanita bernama Sarah masuk ke dalam kamar dan menjumpai Adam. Ia berkata jika jam 1 pagi itu efek obat bius Adam akan segera habis dan terasa sakit. Adam bertanya pada suster itu siapa pasien yang di depannya itu. Sarah berkata jika pasien itu sangat takut dengan hantu sampai dirinya sendiri dikira hantu. Sarah menuturkan 2 hari lagi Adam diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Faisal bertanya apakah di rumah sakit itu ada hantunya? Sarah bercanda dan berkata jika rumah sakit itu memang berhantu maka ia adalah hantunya. Adam justru menggoda seraya berkata jika dirinya rela dihantui jika hantunya secantik Sarah. Saya rasa semua lelaki pun sanggup dihantui. Adam bertanya pada Faisal kenapa tangannya patah seperti itu. Faisal pun menjelaskan jika dirinya masuk rumah sakit disebabkan oleh jin jahat. Ia kembali duduk di samping ranjang Adam untuk menceritakan kejadian nyata yang dialaminya sendiri. Faisal bahkan berkata jika ceritanya itu tak bisa dijelaskan secara ilmiah ataupun secara medis. Perawat Sarah pun turut mendengarkan cerita Faisal dan mengancam akan menghantui jika cerita itu bualan semata. Kisah itu berjudul Hantu Pemakan Uri. Faisal adalah penyanyi kafe yang cukup disegani dan banyak disukai pelanggan. Malam itu, setelah pulang kerja, ia mendapat puluhan panggilan tak terjawab dari istrinya. Ia menerima panggilan itu yang disambut oleh suara dokter mengabarkan jika istri Faisal baru saja selesai bersalin. Sontak, Faisal pun mengucap hamdalah dan berbincang dengan istrinya, Nita. Wanita itu meminta Faisal untuk segera datang ke rumah sakit tempat ia bersalin. Faisal langsung ngacir pergi guna menemui anak dan istrinya di sana. Sesampainya di rumah sakit, senyum Nita melenyapkan rasa lelah bekerja. Bayi pertama mereka sudah berbaring di samping ibunya menunggu kedatangan sang ayah. Nita meminta Faisal untuk melantunkan azan di telinga kanan anak pertama mereka. Setelah itu, Nita meminta Faisal untuk mengubur ari-ari anak mereka di halaman rumah sekalian mengambil pakaian serta kebutuhan selama menginap di rumah sakit. Ayah baru itu langsung pergi lagi ke parkiran untuk mengambil berbagai kebutuhan istrinya. Edo, kawan Faisal, meminta gitarnya untuk segera dikembalikan. Faisal yang sedang buru-buru pun mengomel di jalan sambil mengendarai sepeda motornya. Ia sampai lupa jika ari-ari anaknya tertinggal di parkiran.
Setelah sesaat Faisal pergi, bungkusan ari-ari bayi itu diambil oleh sosok misterius. Ternyata hantu pemakan uri menyamar sebagai perawat rumah sakit dan menyantap habis ari-ari bayi Faisal dengan lahapnya. Nita yang terlelap tidur bersama bayinya tak sadar jika hantu perawat itu sudah berdiri menatap sang buah hati tercinta. Selang beberapa jam kemudian, tepatnya sebelum subuh, Nita terbangun untuk memeriksa kondisi bayinya. Saat itu, ia baru menyadari jika sang buah hati tidak ada di ranjangnya. Jangan! Nita terbangun dari tidurnya setelah mendapat mimpi buruk itu. Waktu menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Ia sampai berteriak takut anaknya akan dimakan. Melihat ranjang bayi tak ada di sampingnya, Nita bergegas memanggil suaminya. Ia bertanya pada Faisal di mana anak mereka berada. Dengan terbata-bata, Faisal berkata jika bayi mereka baru saja meninggal karena lahir secara sungsang. Faisal baru saja mengebumikan jasad bayinya sendiri. Mendengar hal itu, Nita menangis sejadinya. Ia tak percaya buah hati pertama mereka hanya berusia tak lebih dari 1 hari. Nita masih sangat bersedih dan menangis seharian sampai malam. Kala itu, Faisal tertidur di samping istrinya yang terus merintih sedih. Tak berselang lama, pintu rawatnya terbuka perlahan. Anehnya, tak ada siapapun yang berdiri di balik pintu itu. Nita mendengar suara anak kecil yang memanggilnya dari luar kamar. Nita mencoba membangunkan Faisal. Pria itu sudah sangat kelelahan dan tak mau beranjak. Nita pun pergi sendiri keluar kamar untuk memeriksa siapa anak kecil itu. Ia tertegun menatap lorong gelap rumah sakit dan dikejutkan oleh pintu kamar yang menutup dengan sendirinya. Perut Nita mulai merasakan sakit yang amat mendera. Ia melihat aliran darah membasahi kaki hingga ke lantai. Nita masih mendengar suara anak kecil itu dan berjalan menghampirinya. Dengan langkah terseok, ia melewati lorong gelap itu sementara darah yang mengalir dari rahimnya berceceran di lantai. Hantu pemakan uri yang menjelma menjadi perawat itu menyantap darah Nita di lantai jengkal demi sejengkal. Nita berjalan cukup jauh hingga sampai di ruang tunggu pasien. Ia melihat perawat menggendong bayi di tangannya. Perawat itu bertanya apakah Nita ingin berjumpa dengan anaknya. Nita langsung menganggukkan kepala. Hantu perawat itu meminta Nita untuk mengambil sendiri bayi di dekapannya. Saat Nita berjalan menghampiri, suster itu pergi entah kemana. Nita berlari kecil untuk mengikuti kemana suster itu pergi. Ia dibawa ke tangga exit darurat di mana perawat itu melempar bayi Nita ke lantai bawah. Di waktu yang sama, Faisal menyadari jika istrinya tidak berada di depannya. Ia mencari keberadaan Nita dan keluar dari kamar. Setelah mencari kian kemari, Faisal masuk ke lorong gelap rumah sakit dan menemukan Nita tak sadarkan diri di bawah tangga. Ia berteriak kencang meminta bantuan suster untuk menolong istrinya. Seminggu setelah kejadian itu, Faisal mengendarai motor di jalan yang sepi sepulang kerja. Sosok hantu perawat tampaknya masih terus meneror dan mengikutinya. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan motornya. Kendaraan yang semula berjalan normal kini mulai berhenti perlahan. Tepat di belakang punggungnya, sosok hantu perawat duduk manis memandang wajah Faisal yang ketakutan hebat. Faisal sampai tak melihat jalan dan terlibat kecelakaan dengan mobil yang melintas di depannya. Hal itulah yang membuat tangannya patah dan berakhir di rumah sakit. Melihat wajah Sarah dan Adam serius mendengarkan, Faisal pun tertawa ngakak. Ia berkata jika cerita itu hanya karangan semata. Istri dan anaknya masih hidup sampai sekarang dan tinggal di kampung halaman. Kecelakaan itu murni karena dirinya tidak fokus saat berkendara di jalan. Adam sangat marah mendengar bualan Faisal dan menyuruhnya untuk kembali ke ranjang agar bisa beristirahat dengan nyenyak. Perawat Sarah pun turut pergi meninggalkan kamar para pria patah tulang itu. Selang beberapa jam kemudian, Adam tampak berjalan keluar menggunakan kursi roda. Perawat Sarah menghampiri pria itu yang hendak pergi jalan-jalan sebentar cari angin. Sarah menawarkan bantuan untuk membawa Adam jalan berdua. Mereka melewati lorong gelap yang tidak terlihat dilewati para pasien.
Adam mulai merasakan ada hal yang aneh dan bertanya jika mereka mungkin salah jalan. Sarah justru bertanya mengapa Adam tidak percaya dengan cerita hantu. Adam pun menjelaskan jika kisah hantu yang dialami orang-orang kebanyakan hanya bualan semata dan tidak benar-benar terjadi seperti yang diceritakan Faisal semalam. Di waktu yang sama, Faisal masih sibuk main game sampai pagi. Tak berselang lama, dokter masuk ruangan untuk mencari Adam. Faisal pun mengatakan jika Adam pergi bersama perawat cantik bernama Sarah. Dokter itu mengatakan jika di rumah sakit tempatnya bekerja tidak ada perawat yang bernama Sarah. Ia memperingatkan Faisal agar tidak mengarang cerita. Tanpa mereka sadari, Adam dibawa pergi sangat jauh oleh perawat Sarah. Mereka menyeberangi gedung hingga sampai ke kamar jenazah. Adam lantas bertanya mengapa suster cantik itu membawanya ke kamar jenazah. Sarah menggoda dan bertanya apakah Adam kini mulai merasa takut. Adam mengelak dan berkata jika tak ada yang perlu ditakuti dari sebatas kamar mayat. Sarah membuka pintu lebar mengajak Adam masuk ke dalam. Suster cantik itu pun menutup pintu kamar jenazah rapat-rapat dan menguncinya. Adam langsung menantang Sarah untuk menunjukkan hantu di kamar jenazah itu. Sarah berkata jika dirinya lah hantunya. Adam justru menggoda dan berkata jika memang benar perawat Sarah adalah hantu, maka ia rela menemani tiap malam. Adam sampai berjanji dan bersumpah akan mati menemaninya. Sarah berkata jika di rumah sakit itu ada kisah hantu perawat yang bernama Sarah sama seperti dirinya. Adam tertawa sembari berkata jika Sarah tidak terlihat seperti hantu sama sekali. Kisah bermula saat Sarah hamil besar tanpa bersuami. Perawat Nur dan Akma membicarakan kasus Sarah seraya berkata jika perawat cantik itu dihamili pria beristri. Setelah hamil, Sarah dicampakkan begitu saja. Sangat sedih mendengar guncingan dari teman-temannya itu, Sarah menangis di balik tembok rumah sakit sendirian. Ia lari ke kamar jenazah dan membuka loker mayat nomor 2. Di dalam loker itu tersimpan jasad pasien pria yang menghamilinya sebelum mati. Sarah yang bersedih pun berkata akan menyusul ke alam baka dan berjanji membalaskan dendam pada orang-orang yang menghinakannya. Ia menegak puluhan obat sekaligus tepat di samping jasad kekasihnya itu dan mati overdosis. Adam tampak serius mendengar cerita itu. Sarah berkata jika hantu itu kini bersemayam dan tinggal di rumah sakit melakukan tugasnya sebagai perawat seperti saat masih hidup dulu. Hantu perawat itu akan mengganggu siapa saja yang merendahkan dirinya, termasuk menghina bangsa goib. Adam masih bersikeras jika dirinya tidak percaya hantu dan tidak takut dengan teror hantu. Tiba-tiba Sarah menuju ke dalam loker nomor 2 dan wajahnya berubah pucat dengan menangis darah. Selama ini Sarah adalah hantu perawat yang sering berkeliaran di dalam rumah sakit. Di tempat lain, Faisal membangunkan pasien di depannya untuk meminjam charger karena ponselnya lowbat. Pria itu justru sembunyi di balik selimut setelah melihat pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Faisal sampai melongo kebingungan karena yang ia lihat pintu itu masih tertutup rapat. Sambil terus mengomel kesal dengan tingkah pasien itu, Faisal merebahkan diri untuk beristirahat. Baru sekejap memejamkan mata, tiba-tiba selimut Faisal ditarik ke bawah. Sosok makhluk gaib muncul dari balik selimut itu dan Faisal melihat dirinya sendiri yang telah mati. Ia berlari ketakutan menuju ke arah pintu, namun pintu tak bisa dibuka. Ranjang di depan Adam pun bergetar hebat, membuat Faisal panik bukan kepalang. Ia mendekati ranjang itu dan memanggil pasien yang selama ini tidur di sana. Tiba-tiba Faisal semakin ketakutan dan mendekati sosok itu secara perlahan. Ia memberanikan diri untuk membuka selimut pasien itu dan ia kembali melihat sosok dirinya sendiri yang sudah menjadi hantu. Seketika itu listrik di rumah sakit pun padam dan kamar menjadi gelap gulita. Faisal berteriak minta tolong namun tak ada satupun yang menyahutnya. Saat listrik kembali terang benderang, Faisal sudah berada di kamar istrinya yang menangis sedih. Faisal heran dengan apa yang sedang terjadi di sana. Ia menghampiri Nita dan memeluknya erat. Ia berjanji tak akan mengarang cerita tentang istrinya lagi.
Seketika itu sosok Nita berlari keluar dan berubah menjadi Sarah. Hantu perawat itu mencengkram tangan Faisal sangat erat seolah enggan membiarkannya pergi. Faisal berlari keluar dan melihat Nita berjalan turun melalui tangga. Saat itu Faisal melihat tubuh istrinya tergeletak di sana. Seketika itu Faisal tak sadarkan diri di bawah tangga sementara sosok Nita yang dilihat Faisal pun menghilang. Perawat Sarah membawa Adam keluar dari kamar mayat sembari bertanya apakah Adam masih tidak percaya dengan hantu. Dengan penuh percaya diri, Adam berkata jika hantu memang tidak pernah ada. Tak berselang lama, dokter buru-buru membawa jasad pasiennya pergi melewati Adam. Pria itu mengucap innalillahi karena ada yang meninggal di malam Jumat. Dokter bertanya dari mana Adam pergi. Adam mengatakan jika dirinya baru saja pergi bersama perawat Sarah. Sosok hantu perawat cantik itu pun menghilang seketika. Adam kembali ke kamarnya sendirian dengan penuh tanya. Dokter itu semakin keheranan mengapa Adam dan Faisal menyebut nama perawat Sarah. Sesampainya di kamar, Adam mencoba untuk tidur namun terdengar suara lagu Lingsir Wengi dari ponselnya. Ternyata HP Adam menekan sendiri video lagu itu. Adam bertanya pada pasien di depannya kemana Faisal pergi. Pasien itu hanya terdiam tanpa mau menjawab. Ia kembali melihat pintu kamar terbuka sendiri dan sembunyi di balik selimut tepat setelah pintu itu tertutup. Adam terkejut melihat Faisal duduk di ranjang membelakangi dirinya. Adam mencoba menyapa pria itu namun tidak ditanggapi. Ponselnya kembali memutar lagu Lingsir Wengi hingga membuat Adam kesulitan tidur. Faisal berkata jika Adam hanya perlu mendengarkan lagu itu sampai habis karena mereka sudah tidak akan pernah bertemu lagi. Faisal menjelaskan jika dirinya telah mati. Adam semakin kesal dengan candaan Faisal dan bangkit dari ranjangnya. Secara misterius, Faisal menghilang dan membuat Adam ketakutan. Pintu toilet kamarnya terbuka dan Adam buru-buru menghampiri. Ia mengira jika Faisal bergurau dengannya dan sengaja membuka pintu toilet itu. Saat Adam menghampiri toilet, pintu kembali tertutup. Sementara di belakangnya tampak hantu Faisal yang berjalan menghampiri. Adam menoleh ke belakang namun sosok itu kembali menghilang. Lemari yang berada di samping Adam pun bergerak sendiri dan menimbulkan suara sangat berisik. Adam membuka lemari itu dan hanya ada bantal dan selimut saja. Sayangnya Adam tidak melihat sosok hantu Faisal yang sedari tadi mengganggu dan berdiri di belakang menatapnya tajam. Adam yang hendak kembali ke ranjangnya itu melihat tirai menutup dengan sendirinya. Adam menghampiri ranjang sembari memanggil nama Faisal. Ia menyebarkan tirai itu namun tidak menemukan ada siapapun di sana. Tiba-tiba Adam. Arwah Faisal melotot ke arah Adam. Pria itu teringat ucapan Faisal yang mengatakan jujur jika dirinya telah mati. Adam berlari keluar kamar dan kini ia diteror oleh kursi roda yang melaju dengan sendirinya. Adam sangat ketakutan hingga jatuh ke lantai. Hantu perawat Sarah sudah berdiri memandangnya dan berkata jika Adam sudah berjanji untuk menemaninya. Adam lari masuk ke kamar pasien lain namun hantu Sarah kembali muncul untuk menagih janji pria itu. Dengan nafas tersenggal, Adam mencari jalan keluar agar terbebas dari rumah sakit berhantu. Sayangnya, hantu perawat Sarah muncul di luar jendela dan berkata jika Adam harus percaya terkait keberadaan hantu. Seketika itu, sosok tangan hantu menyerang kepala Adam hendak memenggal pria itu. Adam terbangun dari mimpi buruknya itu dan melihat ruangan itu kosong tanpa ada pasien lainnya. Adam mengira jika selama ini ia hanya bermimpi terkait kisah seram di rumah sakit. Dokter datang untuk memberitahukan bahwa kakinya patah dan harus dirawat selama 2 minggu lamanya. Setelah dokter pergi, Adam mendengar suara wanita di samping memanggilnya. Ternyata perawat itu adalah Sarah yang bertanya apakah sekarang Adam percaya dengan hantu. Adam pun berteriak ketakutan dan meminta untuk pulang dari rumah sakit dan film pun berakhir. Mempercayai hal-hal yang gaib merupakan salah satu syarat dari benarnya keimanan. Gaib menurut istilah adalah sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera tapi ada dalil tertulis yang menjelaskan akan keberadaannya. Perkara gaib bukan hanya sebatas jin dan setan, melainkan termasuk daripada malaikat, surga, neraka, dan banyak hal lainnya.
Beriman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk itu memiliki kekuatan. Percaya pada hal gaib hanya akan menimbulkan kemusyrikan dan menyekutukan kuasa Allah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.